Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, izinkan kami dari tim aplikasi web pada mata kuliah aplikasi web yang terdiri dari saya sendiri Imam Dinullah dan teman-teman saya yaitu Sa- Saya Fajar Ilahi. Saya Safi Gani Widiarto. eh, kami bertiga dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 9 ingin menjelaskan tugas yang diberikan kepada kita yaitu tugas UAS aplikasi web tentang project yaitu membuat membuat halaman web yang di dalamnya terdiri dengan fitur CRUD yaitu pada multiple tablet tablet tables yaitu minimal 2 table, lalu fungsi validasi dan error handling, lalu fungsi session atau cookies, lalu fitur upload file atau gambar, lalu menggunakan pola MVC, menggunakan CSS framework yaitu Bootstrap. Dan di sini kita menggunakan pendekatan OOP. Baik, kita langsung saja kita mulai melihat kepada website kita. Baik, pada tugas kali ini kita mengangkat sebuah tema yaitu toko online, yaitu yang bernamakan Yoyamen. Kita di sini menjual pakaian sporty, yaitu pakaian-pakaian santai yang biasa digunakan oleh para unisex juga kita gunakannya. Nah, ya, kita masuk pada kepada halaman home, yaitu halaman home di sini berisi tentang tentang pengenalan secara singkat tentang Yoyamen, lalu disuguhkan dengan fiturnya, beberapa pakaian-pakaiannya. Lalu kita di sini menggunakan MVC. MVC sendiri itu terdiri dari tiga hal, yaitu tentang model. Di situ ada model, ada view, dan ada controller. Di mana pada tahap awal kita harus membuat variabel config dahulu. Nah, di sini adalah pendefinisian tentang database-nya, habis itu apa database yang kita pakai, lalu namanya the Yoyamen. Lalu kita buat sebuah init. Nah, init ini adalah penyambung dari semua file-file yang ada pada aplikasi kita, tersimpan dalam satu folder. Nah, ini. Lalu yang paling penting di sini adalah core. Nah, core ini itu meliputi ada app itu aplikasi. Ini adalah yang mengarahkan kita supaya terhubung kepada setiap sub-sub-sub dari indeks yang ada. Lalu ada bagian controller. Controller ini untuk menampilkan view dan data yang dikirimkan, lalu juga menyambungkan model. Lalu di sini ada database. Nah, database sendiri di sini template dasar, kalau bisa kita bilang ya, template dasar yang nantinya tinggal kita panggil setiap parameter yang ada atau fungsi yang ada seperti query. Lalu di sini ada bind, di sini menggunakan paper statement. Lalu ada execute dan pemunculan datanya dengan result set. Ada juga single dan penghitungan baris. Nah, lalu ada juga flasher. Nah, flasher ini untuk menampilkan pesan-pesan yang berada dalam web kita. Nah, lalu ada view. View ini adalah tampilan yang nanti akan muncul pada webnya. Nah, gitu. Kita lihat interface, desainnya bagus. Nah, itu kita taruh di bagian views ini, di mana masing-masing views ini mempunyai folder yang di dalamnya ada index. Lalu ada controller. Nah, controller ini tugasnya adalah pada dasarnya diperuntukkan untuk memvalidasi atau mengolah data yang ada.
sebelum nantinya dia dikirimkan kepada core database. Kepada models, mohon maaf, kepada models. Kepada models di sini, di mana dia tempat untuk mengeksekusi data yang dikirimkan seperti itu. Lalu akan disambungkan kepada database, lalu dimasukkan kepada database kita. Seperti itu. Itu konsep MVC. Lalu pada website kita ini kita perbolehkan user untuk masuk dan berkeliling dahulu. User atau customer kita bolehkan untuk keliling dulu. Di sini ada pakaian-pakaiannya. Sekarang kita coba untuk pilih. Kita coba untuk memilih salah satunya. Kita coba ini. Nah, pada bagian ini, pada bagian ini user hanya bisa sampai sejauh ini saja bagi mereka yang belum login. Nah, ketika mereka mencoba untuk mencet tombol order, mereka akan diharuskan untuk login dahulu. Nah, penjelasan login ini akan diteruskan oleh teman saya yaitu Fajar Ilahi. Kepada Fajar dipersilahkan. Oke, terima kasih Bro Imam atas waktunya. Halo, Fajar di sini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari fitur login pada proyek aplikasi web kami ini. Nah, yang pertama ketika kita masuk di form login itu ada dua metode, yaitu kita sign in, yaitu ketika kita sudah daftar, dan registrasi ketika kita belum pernah daftar sama sekali. Nah, apa yang terjadi ketika kita buat untuk coba klik sign in langsung atau register langsung, maka akan muncul pesan melalui ketika kita klik sign in, yaitu please fill out this field. Nah, kita boleh masuk ke cara kerjanya dan metodenya dari sign in ini. Oke. Nah, kita itu menggunakan metode session dan validasi dari data form login. Kita masuk ke indeks PHP-nya login. Nah, ketika data sudah terisi dan terkirim melalui form index, artinya ketika kita sudah mengisi form login tadi, maka akan muncul pada hal tersebut di form index login pada action base URL di baris 224 ini, yaitu di login atau daftar dengan metode post yang akan terkirim lagi ke bagian controller, Nah, akan terkirim kepada bagian controller login pada fungsi daftar, dan di sini tempat datanya akan tervalidasi. Nah, kita akan lihat jika datanya benar, maka akan masuk melalui function, yaitu get user, yang berada di login model. Nah, di situ di login model, dan akan menyesuaikan email kita di sini. Di sini ada menyesuaikan dengan database yang kita pilih, dan ini merupakan tempat untuk memproses datanya. Nah, models itu sendiri berfungsi untuk memproses data, dan controller tadi itu fungsinya adalah untuk memvalidasi datanya. Sedangkan view yang dijelaskan oleh Mas Imam tadi itu merupakan tampilan yang kita lihat ketika kita mengotak-atik website tersebut. Mari kita coba untuk mengisi form dari sign in kita tadi. Kita coba salahkan lagi dulu. Terserah. Oke. Oke, nah ketika kita salah menginput entah itu nama email atau passwordnya, maka akan muncul lagi flasher, yaitunya yang mengingatkan kita kembali bahwa username atau yang password kita yang kita masukkan itu adalah salah.
Kita coba yang benar ketika kita menginput data yang benar. Nah, maka kita akan diarahkan lagi ke halaman single produknya tadi dan kita bisa untuk melakukan fitur selanjutnya yaitunya fitur order di sini. Seperti itu. Mari kita coba untuk order. Nah, contohnya quantity 10 dengan harga 75.000. Kita order. Oke. Kita masuk ke sini dan di sini kita juga sudah otomatis menghitung, kita juga memasukkan metode penghitungannya di sini. Jadi sesuai dengan total quantity kita tadi yang kita masukkan dan payment-nya akan otomatis menyesuaikan dengan harga dikali dengan quantity yang kita masukkan. Nah, itu sudah terlihat 750.000. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai metode ini, kita akan dijelaskan oleh saudara saya. Ya, saudara saya, Mas Safi. Silakan, Mas Safi. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Safi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang halaman order. Nah, jadi setelah tadi yang dipilih 10 pieces, data yang tersimpan dari single product yang dipilih ini sudah ada ya, yaitu total quantity 10 pieces dan total payment-nya menjadi 750.000. Dan sudah ada total payment dari controller single product. Boleh dibuka? Nah, sudah ada total payment dari single product dengan fungsi quantity yang dikalikan dengan harga satuannya yaitu 75.000. Baik di baik di sini kita wajib mengisi data-data yang wajib diisi itu tadi ada di atas ya, ada wajib diisi yaitu nama, nomor telepon dan alamat. Lalu kita memilih bila kita sudah melakukan pembayaran, kita wajib mengisi memasukkan foto atau bukti transfer atas pembayaran kita. Ya, ini dan foto yang bisa diupload yaitu hanya JPEG, JPG dan PNG. Ya, seperti bisa dilihat ya. Bisa dilihat hanya bisa JPEG, JPG dan PNG. Ya, lalu kita pencet checkout. Ya, di sini kita menggunakan session untuk memvalidasi dari data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu setelah itu kita klik pay. Ya, bisa dilihat itu ada hasil dari transaksi kita yang sudah berhasil dimasukkan ke dalam database yang sudah kita sediakan. Baik, selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya yaitu Imal. Oke, baik. Di sini kita sudah bisa mengakses, sudah bisa memasukkan hasil transaksinya, di mana untuk memasukkan hasil transaksi ini atau file yang telah kita buat, yang telah kita kirimkan, itu berada pada from order ini, di mana di sana ada yang namanya fungsi validasi order. Fungsi validasi order yang dia memanggil fungsi juga, yaitu upload transaksi dari order model. Ya, dari order model. Coba kita lihat order model. Nah, ya, ini untuk menyambungkannya. Nah, oke. Nah, di sini adalah tempat untuk memvalidasi gambar yang tadi dimasukkan, di mana gambarnya itu nanti akan kita letakkan pada file yang bernama transaksi.
Nah, ini dia. Directory transaksi. Nah, file yang bisa jenis yang bisa di-upload ada JPG seperti yang tadi teman kita Safi sampaikan. Lalu ya diambil ukurannya lalu diletakkan kembali. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini adalah tempat di mana datanya itu dimasukkan. Nah, dia memanggil data di sini. Maka sudah masuk ke dalam aplikasi kita, kepada web kita. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ketika user atau customer sudah bisa mengupload, maka dia boleh untuk berkeliling lagi, gitu ya, tanpa harus perlu login kedua kalinya, ya, tanpa harus login kedua kalinya. Jadi ketika dia ingin log out, maka di sini akan muncul, do you really want to log out? Nah, pada indeks logout, pada indeks order, di situ ada tombol logout. Logout itu akan mengarah kepada indeks destroy. Di sini adalah tempat untuk menghancurkan sessionnya, di mana akan mengarahkan kepada home. Coba kita pencet, maka akan beralih kepada home. Begitu. Salah satunya tadi juga ada fitur registrasi, di mana sama seperti yang Fajar sampaikan, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Untuk tabel yang kita pakai itu ada dua, yaitu transaksi dan USE. Di mana transaksi ini berisi di dalamnya, di mana tabel yang tadi muncul itu adalah dari tabel transaksi. Sedangkan tabel USE itu adalah fitur di mana kita login atau mempunyai akun. Nah, seperti itu. Yang tadi TB ya. TB. Nah, baik. Mungkin itu saja presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Atlabul afwa ala jamil akhta. Kalau ada yang baiknya mungkin bisa jadi pelajaran untuk semuanya. Kalau ada yang buruknya itu dari kami pribadi. Mohon dimaafkan. Baik, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.